Perkenalkan, nama saya Rama Christopher. Saya adalah mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan Universitas Brawijaya. Kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi sekaligus memberikan pendapat saya tentang rencana untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 yang kelima oleh MPR dan BPIP atau bisa disebut Badan Pembina Ideologi Pancasila, khususnya menambahkan wewenang MPR terhadap PPHN menuai pro dan kontra. Baik, bisa lanjut. Sebelum kita masuk ke inti pokok pembahasan, ada kala baiknya kita mengetahui apa itu PPHN. Jadi PPHN adalah pokok-pokok haluan negara yang merupakan istilah lain dari GBHN yang dulu menjadi acuan penyelenggara negara dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sekaligus sebagai pemandu agar tujuan pembangunan tercapai. Baik, kita sudah mengetahui apa itu PPHN. Selanjutnya, menurut Bambang Susatyo sebagai Ketua MPR RI mengatakan bahwa kehadiran PPHN tidak dimaksudkan untuk memperlama konsensus dalam penguatan sistem presidensial. PPHN justru akan tetap disesuaikan dan memperkuat sistem presidensial di mana presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, serta presiden dan wakil presiden memiliki masa jabatan yang tetap dan tidak dapat dijatuhkan hanya karena alasan politik. Tapi, menurut data Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, 55% responden dari kalangan publik mengatakan belum saatnya amandemen dilakukan. 18,8% lainnya mengatakan perlu amandemen, dan 26,2% tak menjawab atau tidak memberikan respon. Timbullah sebuah pertanyaan, lantas kenapa banyak yang tidak setuju? Pendapat kontra datang oleh Ahmad Baidowi sebagai anggota Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengatakan dengan GBHN, maka perjalanan pembangunan akan lebih terarah dan kontinu. Adapun menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi tidaklah relevan, karena fungsi MPR hari ini sudah berbeda jauh dari kondisi era Orde Baru. Pendapat lain datang dari Herzaki Mahendra Putra sebagai juru bicara DPP Demokrat, mengatakan mengubah Undang-Undang Dasar di saat pandemi sungguh tidak bijaksana karena saat ini kita lagi fokus menangani pandemi COVID-19. Padahal, mengubah Undang-Undang 1945 adalah mengubah jantung negara ini. Perlu waktunya tenang dalam membahasnya. Dari demikian pendapat tersebut, pendapat saya adalah saya setuju untuk mengadakan amandemen yang kelima. Alasan utama yang paling mendasar ialah bahwa banyaknya hukum yang belum dapat diselesaikan dengan baik. Contohnya, kondisi negara dalam memberikan jaminan dan penegakan atas prinsip hak dan kebebasan beragama. Berdasarkan data bersumber dari Komnas HAM.go.id, bahwa isu terkait dengan jaminan akan hak beragama dan berkeyakinan mendapati urutan 5 besar dari isu terbanyak yang diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Hal tersebut berarti kebebasan beragama dan berkeyakinan masih menjadi masalah yang harus disikapi dengan serius. Dengan demikian, dapat disimpulkan, norma hukum yang mengatur seputar kehidupan beragama dan kepercayaan belum sepenuhnya sempurna, yang berarti masih membutuhkan pembaruan dan pendisiplinan. Alasan kedua, yaitu kondisi kehidupan masyarakat Indonesia yang bergerak dinamis dan berubah, di mana kebutuhan masyarakat juga akan berubah. Maka perkembangan kehidupan bernegara yaitu begitu dinamis, semestinya direspon dengan mengubah konstitusi agar mampu mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, keberadaan konstitusi akan mudah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memperkuat argumentasi saya pribadi, saya menambahkan pendapat dari para ahli, yaitu menurut Prof. Jimli Asidiki sebagai mantan pemimpin Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Ia menyatakan bahwa diperlukannya amandemen ulang terhadap Undang-Undang NRI 1945 ialah karena banyaknya kelemahan yang dimiliki oleh Undang-Undang NRI 1945. Berbagai kelemahan tersebut sesungguhnya telah terjadi sejak zaman penyusunan hingga pengesahan. Terdapat unsur kepentingan, baik bisnis maupun politis, turut menjadi bagian dalam memperoleh pengesahan. Tapi itu, minimnya waktu yang disediakan dalam melakukan amandemen turut memberikan andil terhadap buruknya hasil yang diperoleh dalam amandemen Undang-Undang 1945 tersebut. Demikian pemaparan terhadap materi dan juga sekaligus pendapat pribadi saya. Apa kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.